am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamzami, NIM 1930501115. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pandangan Islam tentang Ilmu Pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Kombinasi usaha mencari pendekatan rasional dan mengumpulkan fakta-fakta epidermis inilah disebut dengan pendekatan mendapatkan pengetahuan dengan metode keilmuan. Melalui metode keilmuan akan didapatkan ilmu dari sejumlah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pembeda dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang belum teruji. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang memenuhi ciri-ciri tertentu dan disinilah dibakukan menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, terminologi tersebut digabung menjadi satu kata. Dapat juga dirumuskan bahwa ilmu ialah sebagai pengetahuan yang ilmiah. B. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya, beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan bersungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun, keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhadzatun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunatun qayyimatun, dan faridatun adilah. C. Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan, baik secara nyata maupun secara tersamar, seperti yang disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang tinggi nilainya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari beragam uraian di atas, bahwasannya kita dapat melihat sendiri bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dalam pedoman utamanya Al-Quran. Banyak disebut suatu hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat erat sekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan wujud dari implikasi Al-Quran dan sebenarnya. Kesimpulan. A. Ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Iptek adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. B. Pandangan Islam terhadap iptek adalah iptek merupakan suatu hal yang tidak ingin ditinggalkan oleh seseorang. Karena sangat pentingnya iptek, maka hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran dalam arti Islam sangat menganjurkan perkembangan teknologi.